Jadi selama ini kita tahu kan bahwa yang buah yang tinggi vitamin A wortel kan. Ternyata yang paling tinggi adalah melon. Oh iya, itu aku Iya. suka banget sih melon. Karena Melon tuh kan? dari semua jenis buah yang aku suka itu paling aku suka melon. Apalagi kalau pakai garam sih. Wah, melon itu rujak. paling enak dimakan langsung dan juga di jus ya. Tapi Dita, kali ini kita akan membahas topik tentang buah-buahan yang cukup langka nih, tapi asli Indonesia. Oh ya, apa Iya. nih ya? Nah, kita mesti undang dulu nih dokternya ya. Langsung saja kita undang Dokter Lona, spesialis farmakologi klinik. Siang, Dok. Dokter. Apa kabar? Apa kabar? Dok, dokter sudah siap? Kita akan tanya mitos fakta tentang buah. Nih, buahnya langka nih, Dok, tapi buah apa asli Indonesia. Ingin tahu kan? Kita lihat tayangannya berikut ini. Buah merah atau kuansu adalah buah yang tumbuh di wilayah Papua, terutama di daerah pegunungan Jayawijaya, Ayamaru Sorong, Timika, Nabire, Manokwari, dan Jayapura. Buah merah biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung, dipotong-potong, lalu direbus, dipanggang, atau dimasak dengan oven batu. Biji dan daging buah merah pun bisa ditumbuk, dicampur dengan air, dan disaring untuk menghasilkan saus merah kental yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Oleh masyarakat setempat, buah dengan nama latin Pandanus conoideus ini juga kerap digunakan untuk mengobati cacingan. Pernah. Untuk mengobati kanker ya? Untuk nyembuhin kanker sama penyakit paru-paru. Buat penyakit jantung sama paru-paru. Kayak sari buahnya kalau dikonsumsi gitu diminum. Minyaknya diminum. Diminum minyaknya. Minyak buah merah telah banyak diperdagangkan ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan hingga mancanegara. Minyak buah merah adalah minyak nabati yang diperoleh dari proses ekstraksi buah merah. Nah, popularitas minyak buah merah semakin tinggi bisa dilihat dari semakin maraknya penjualan minyak tersebut. Bentuknya pun semakin beragam, mulai dari bentuk botolan hingga kapsul. Pemirsa, kalau bukan di tempat asalnya di tanah Papua, sepertinya buah merah itu agak sulit ditemui. Di kota-kota besar biasanya dijual di toko herbal dan sudah dikemas dalam bentuk botol ataupun juga kapsul dan berisi cairan. Saya ajak Anda untuk mencari buah merah di sebuah toko herbal ini. Seperti apa ya, kira-kira ada atau tidak ya di sini? Ya, selamat siang Mbak. Ada yang Iya, bisa dibantu? Pak, kebetulan ini saya lagi cari buah merah. Ada di sini jual nggak, Pak? Oh, di sini alhamdulillah ada, tapi ada yang bentuknya kapsul, Mbak. Oh gitu, ya udah nggak apa. Saya mau lihat dulu deh, Pak. Kayak gimana, Pak? Ya. Ini buah merah Papua ya yang dicari nih Mbak. Oh ini ya Pak ya. Ini dalam bentuk kapsul ya Pak ya? Iya kapsul. Oke, ini kalau kita buka ini isinya minyak atau serbuk nih Pak? Isinya minyak sih dikapsulin. Oke, biasanya nih Pak, kalau untuk yang cari kapsul buah merah ini, itu mereka-mereka yang usia berapa dan mereka rata-rata taunya tuh dari mana sih Pak? Biasa sih mereka ini cari-cari buah merah biasanya lewat Google dulu biasanya. Oh Cari gitu. buah merah, terus ada link di situ suruh beli ke toko herbal kayak gitu. Nah, mereka carinya di toko herbal. Nah, ini saya mau kasih lihat ke pemirsa juga nih ya. Pemirsa, ini adalah dalamnya dari kapsul buah merah tadi ya yang Bapak Hanafi bilang. Nah, wah, nih sampai tangan Pak Hanafinya kena juga ya Pak. Jadi ini pemirsa ya, ini dalamnya nih seperti ini. Ini ekstrak dari buah merah. Coba kalau saya cium, baunya agak sedikit asam ya Pak ya. Asam. Kalau Bapak sendiri udah pernah coba belum sih buah merah itu? Udah pernah nyoba. Udah pernah coba Pak? Emang ada rasa-rasa asamnya gitu? Rasa asam. Iya. Oke, kita coba ya. Ini saya baru sekali sih sebenarnya coba buah merah ini. Kalau bisa digambarkan pemirsa, ini perpaduan antara asam dan pahit ya Pak? Pahit, sepet ya. Sepet katanya Pak Hanafi, bener. Iya, sepet. Kalau orang-orang yang cari produk herbal seperti ini Pak, ini untuk penyakit apa sih mereka rata-rata gunakannya?
Mereka sih pada nyari obat buah merah ini biasanya buat kanker, tumor kayak gitu. Terus paru-paru, plek, Oh gitu. ambeien, wasir, diabetes juga bisa. Alhamdulillah semenjak mereka konsumsi ini, Ala Herba kan nggak cepat ya reaksinya. Biasanya 3 botol sampai 4 botol tuh alhamdulillah sembuh kayak gitu. Oh gitu. Oke, itu makanya buah merah ini banyak dicari ya pemirsa, karena katanya ini adalah buah super yang punya banyak manfaat. Di antaranya bisa mengobati berbagai penyakit mematikan yang seperti Pak Hanafi tadi bilang, mulai dari kanker, kemudian penyakit paru-paru dan sebagainya. Tapi saya juga penasaran nih Pak, apa kira-kira kata dunia medis terkait kandungan yang ada di dalam buah merah itu? Apa benar kalau kata pembelinya Pak Hanafi di sini ya, mereka merasakan kesembuhan yang didapatkan dari konsumsi buah merah. Katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari kanker, paru-paru, dan lain sebagainya. Langsung saja kita simak pembahasannya bersama para dokter di studio. Nah, itu dia buah merah, buah khas Papua. Dan karena langka Dita, Dok, jadi kita nggak bisa datangkan buahnya langsung nih. Oh. Karena buah ini juga cukup banyak diolah menjadi suplemen. Oke, Gitu. tapi sebenarnya lebih bagus mana sih? Tapi kayaknya dengar-dengar nih ya fakta mitosnya ya dokter. Katanya dengan kita mengkonsumsi sel buah merah ini dapat menghambat kanker nih. Ini nih fakta. Oh, tapi jangan jawab dulu dong. Jangan jawab dulu karena nanti kita jawab setelah yang satu ini. Nah, tadi kan kalau ngomongin tentang buah merah nih, tadi nih pertanyaan tadi nih dokter, katanya buah merah ini dapat menghambat sel kanker. Nih fakta atau mitos dokter? Kalau pertanyaannya cuma dapat menghambat sel kanker, fakta. Fakta. Menghambat sel Ya. kanker dan memang sudah dibuktikan melalui uji preklinik itu di laboratorium Ya. dengan menggunakan 3 varietas buah merah dari Papua dan terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penelitiannya baru pada sel, tepatnya jenis sel tertentu saja. Oh, Sedangkan sel apa nih, Dok? sel kanker mame waktu itu, mame itu payudara. Iya. Ada juga sel kanker di saluran cerna. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah manusia itu kan tidak hanya terdiri dari satu jenis sel aja ya Betul, dok, Dok, tapi setuju. dari berbagai macam Iya. jenis sel yang bisa saling berinteraksi. Jadi kalau mau menggunakan buah merah Papua ataupun olahan produknya untuk terapi pasien kanker saat ini tentunya belum bisa dilakukan. Harus dibuktikan dulu manfaat dan keamanannya pada manusia, gitu. Tapi kalau untuk menghambat sel kanker benar sudah Iya. diuji di laboratorium. Oke. Tapi ini kayak ini ya buah jagung ya kalau kita lihat-lihat nih ya Mirip ya. bentuknya ya. Dengan- Dari panjangnya juga terus dari apa bintik biji-bijinya itu Betul. ya. Dan ukurannya lebih besar kayaknya ya dok. Oke. Iya, Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa buah merah ini bisa menyembuhkan sakit mata. Ini fakta atau mitos, Dok? Bisa menyembuhkan sakit mata, masih mitos juga sih Mitos dok, ya. gitu. Mitos Jadi ya. buah merah itu kaya akan kandungan antioksidan, termasuk beta karoten. Makanya pertanyaan tadi itu yang bisa nggak sih buat pasien kanker karena kandungan antioksidannya itu yang diduga bermanfaat untuk kanker, termasuk untuk kesehatan mata. Kalau untuk menyembuhkan sakit mata belum bisa, tapi kandungan beta karoten yang ada pada buah merah kalau dikonsumsi itu di dalam tubuh akan dirubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A itu kan berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Namun kalau untuk menyembuhkan saat ini belum bisa, dok. Jadi kalau menjaga kesehatan mata bisa ya, tapi menyembuhkan tidak belum. bisa. Karena sakit mata kan penyebabnya banyak ya dok. Ada infeksi, ada non-infeksi, terlalu luas kalau mau menggunakan buah merah sebagai salah satu pilihan terapi. Oke, nah dokter ini katanya ada fakta mitos juga nih, katanya dengan kita mengkonsumsi buah merah itu dapat mengontrol kolesterol kita nih ya. Ini fakta atau mitos nih dokter? Ini juga masih mitos, Dit. Oh masih mitos, kok banyak banget mitosnya, tapi apa mungkin itu menjadi fakta? Karena mungkin kurang lagi sedikit Betul. penelitiannya ya. Butuh penelitian lanjut nih. Betul, tidak menutup kemungkinan, betul kata Dita, tidak menutup kemungkinan di waktu mendatang bisa menjadi fakta. Karena Oke. sebenarnya zat aktif yang ada di tanaman obat, termasuk di buah merah Papua, itu kan banyak yang meneliti. Saat ini tahapnya baru penelitian preklinik, uji pada sel atau pada hewan. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari memang terbukti bermanfaat pada manusia dan bisa digunakan, termasuk untuk mengontrol kadar kolesterol. Sudah ada peneliti yang melakukan penelitian dan menyatakan bahwa kandungan minyak buah merah itu kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, kolesterol total dan meningkatkan HDL. Tapi kalau mau digunakan untuk obat
penurun kolesterol saat ini memang belum bisa. Belum bisa, Dok, Dan ya? mengingat untuk menurunkan kadar kolesterol kan tidak hanya sekedar mengkonsumsi obat, harus punya Pola hidup juga ya, yes, diatur. pola hidup sehat, tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan rajin berolahraga. Oke. Nah, ini kan memang buah merah terkenal dengan khasiatnya dan ini kayaknya udah mendunia nih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mitos faktanya, kita lihat dulu tayangan tentang asal-usul buah merah. Berikut tayangannya. Iya, jadi buah merah ini memang dari Papua ya, tapi mulai dibudidayakan di tempat lain. Di Sulawesi tadi udah mulai ada kan. Dan juga memang ini di Papua ya, selain sebagai makanan juga digunakan untuk ngobatin cacingan katanya. Oh, itu bisa tuh. Ya, kalau di Papua digunakan buat itu. Oke. Iya. Dan ini Dok, ini saking terkenal khasiatnya, ini ada juga yang mengatakan bahwa buah merah dapat mencegah komplikasi penyakit. Ini fakta atau mitos, Dok? Mencegah komplikasi penyakit Iya. masih mitos juga ya dok. Mitos, Itu Dok, ya. memang sekali lagi saya sebutkan bahwa kandungan zat aktif yang ada pada buah merah itu kaya akan nutrisi, antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan. Vitaminnya juga ada vitamin C, vitamin B1, mineral seperti fosfor, kalsium, besi. Nah, yang semua nutrisi tersebut tentunya baik untuk menjaga kesehatan. Setuju, Dok. Gitu. Tapi kalau untuk memanjangkan usia masih tanda tanya karena kan dipengaruhi oleh banyak faktor kesehatan kita termasuk usia kita ya. Jadi masih mitos kalau itu. Mitos, Dok ya. Oke, nah dokter ini ada fakta mitos lagi nih. Katanya kalau tapi ini berhubungan dengan otot nih katanya dokter ya. Katanya kalau misalnya dengan mengkonsumsi buah merah ini dapat menguatkan otot. Wow. Wow. Ini fakta atau Ini mitos, fakta atau Dok? mitos nih dokter? Masih mitos, Dit. Oke, masih mitos. Tapi Masih emang kalau mitos. misalnya ngomong otot kan berarti protein ya? Gitu. Iya. Kenapa bisa ada pernyataan seperti itu? Memang sudah ada penelitiannya loh, Dit. Jadi tikus yang diberi buah merah tapi sebelumnya diberikan beban tuh diberi beban latihan fisik, itu terdapat penurunan kadar enzim kreatin kinase. Enzim apa itu? Enzim yang diproduksi oleh tubuh pada saat otot mengalami kerusakan, biasanya karena stres oksidatif atau karena kelelahan fisik. Jadi kalau dilihat dari hasil penelitian pada hewan coba, baik ya untuk kesehatan otot. Tapi apakah hasilnya sama kalau buah merah Papua diberikan pada manusia? Saat ini belum bisa dipastikan. Jadi saat ini memang bukan untuk manusia, tapi tidak menutup kemungkinan di waktu yang mendatang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan otot manusia. Iya, Dok, soalnya kan kalau orang Papua kuat-kuat, Dok. Iya, kayaknya tuh dia mengkonsumsi Mungkin- buah merah ini iya. terus nih dokter. Tapi kerjanya juga kayaknya berat. Iya, jadi ini butuh uji klinis pada manusia, Dok dan ya. selain itu untuk kekuatan otot kan nggak cukup hanya nutrisi Betul, aja, harus setuju. ada latihan fisik, memberikan Iya. beban pada otot. Ya, Dok, kalau gitu apa, Dok, nih tips untuk masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari buah merah? Oke, jadi konsumsi buah merah Papua itu cukup baik karena kan kandungan nutrisi, terus ada antioksidannya, ada anti peradangannya, asal tidak dikonsumsi berlebihan. Kenapa? Walaupun buah merah memiliki kandungan nutrisi yang baik, tapi kan tetap berkalori. Iya. Jadi setiap 100 gramnya itu terkandung 396 kalori. Kalau seseorang mengkonsumsi atau memberikan asupan tubuh kalori setiap hari berlebihan kan juga nggak baik. Bukannya umurnya panjang nanti jadi malah memperpendek usia. Terus kalau mau mengkonsumsi Suplemen ya. suplemen atau buah merah dalam kemasan, itu alangkah baiknya diperhatikan dulu kemasannya apakah sudah dapat izin edar dari Depkes. Setuju, Dok. Karena apabila proses pembuatannya tidak higienis, nanti mikroorganisme atau bakteri yang terkontak yang mencemari atau masuk ke dalam kemasan ini malah justru akan merugikan atau memberikan dampak yang buruk Betul. terhadap kesehatan. Nah, satu lagi nih untuk wanita hamil, ibu Nah, itu menyusui, dia. Nah, itu gimana nih dokter? anak-anak Anak-anak kecil ya? atau orang tua dengan gangguan fungsi organ yang sudah complicated, mulai dari jantung, ginjal, liver, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi atau jangan dulu deh mengkonsumsi sebelum berkonsultasi dengan dokter. Karena apalagi wanita hamil dan ibu menyusui tidak dianjurkan karena memang belum ada bukti yang benar-benar baik yang memastikan bahwa suplemen ini aman dikonsumsi oleh Ibu hamil. ibu hamil dan menyusui dan tidak akan mengganggu kesehatan janin. Baik, Dokter, terima kasih penjelasannya. Wah, ini seru banget ya. Dan nah, Dita, Dokter, setelah ini kita akan bahas tentang penyakit yang sederhana ya, tapi mesti hati-hati nih karena ini bisa jadi suatu petanda penyakit yang serius. Nah, kita akan bahas sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat.